Baik pemirsa Guntur Media dimanapun berada, kembali lagi masih bersama saya Tias Paramita di gelaran obrolan spesial eksistensi LPD di saat pandemi COVID-19. Dan kali ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab ya, waduh tanya jawab seperti kuliah serasanya ya. Tapi sudah ada beberapa pemirsa yang meninggalkan pertanyaan di live chat di Guntur TV Internet. Yang pertama ini yaitu dari Bapak Made Mertesariade. Secara de jure LPD masih ada, secara de facto beberapa sudah tidak ada. Karena saya memiliki pengalaman di LPD Desa Adat Panji selama 15 tahun sebagai pengawas, keberadaan eksistensi LPD tergantung di internal pengurus, pengawas, dan karyawan. Selebihnya tergantung masyarakat adat itu sendiri. Apakah rohnya masih ada secara umum? Iya. Namun situasi global saat ini, jujur, LPD harus mampu bersaing dan berekspansi untuk mengembangkan usahanya. Itu pertanyaan pertama, ya sekali lagi dari Bapak Made Merte. Lalu berikutnya, ini ada dari Pak Ribe di Delot Peken. Petugas LPD kredit itu harus teliti melihat kondisi nasabah, jangan melihat penampilan orang. Permohonan kredit harus dicek bersama anggunannya apa atau bila perlu nasabahnya sendiri. Karena ini pengalaman pribadi saya yang nyari kredit 30 juta, agunannya itu abian cengkeh di Banyumatis hanya 85 are kalau dijual sedikit. Terlalu banyak alasan, seharusnya dicek. Harusnya dicari di rumah saya tapi tidak dicari juga. Intinya petugas harus teliti mengecek semua dan jangan memilih gitu ya. Lalu pertanyaan ketiga, ini ada Bapak Made Astawe. Dalam pengelolaan LPD ke depan agar sektor pengawasan lebih ketat dan diperkuat lagi. Dan pentingnya juga SOP-nya agar jelas dan tegas dalam operasionalnya. Termasuk sektor-sektor ekonomi yang bisa dibiayai, yang dihindari karena mengandung resiko sedang, tinggi, dan lain-lainnya. Lalu ini yang terakhir dari Pase Agung Dibia Atmaja. Sejauh mana peran BPD Bali sebagai pembina LPD terhadap kesehatan keuangan dan tata kelola administrasi LPD dan juga antisipasi kolabnya LPD agar tidak terkesan bahwa dana LPD wajib disimpan di BPD Bali, namun saat LPD tersebut kolab jeksing rungu gitu katanya. Dan yang terakhir ini ada dari Loh Wiryadi. Miliaran uang nasabah LPD Anturan tidak bisa dikembalikan. Sekarang sudah masuk ke ranah kepolisian. Mungkin ini nanti Pak Lanang ya yang akan menanggapi. Oke, pertanyaan pertama, siapa yang ingin menanggapi dari Bapak Made Soeharto? Sebenarnya tadi Pak Arman sudah tulis-tulis. Baik, terima kasih. Dari apa yang disampaikan oleh 5 penanya, yang 4 penanya ini kaitannya dengan tata kelola LPD. Ya. Tata kelola LPD kaitannya dengan pandemi ini lebih banyak bicara tentang bagaimana manajemen perkreditan. Nah itu kalau saya turunkan lebih spesifik. Nah, ketika bicara kredit sebenarnya itu kan ada langkah antisipatif, ada langkah korektif gitu. Langkah antisipatifnya dengan menggunakan 5C, 7P gitu kan. Kalau korektifnya oke lah 3R dan sebagainya. Dan saya rasa LPD sudah melakukan itu, tetapi tingkat efektivitasnya yang tidak ada mengontrol secara pasti. Kalau perbankan kan diawasi penuh oleh OJK, sehingga sederhananya perbankan takut dengan OJK karena hidup matinya perbankan oleh OJK, sedangkan di LPD tidak. Gitu. Nah itu, maksud saya begini, saya rasa masyarakat sudah merasakan manfaatnya LPD dan masyarakat ingin agar LPD tetap eksis, tetapi jangan sampai gara-gara oknum satu orang misalnya dalam tanda kutip dispesialkan perlakuan debiturnya sehingga itu bisa merembet ke yang lain. Itu saja diputihkan, kenapa saya harus bayar? Nah, maksud saya adalah penerapan konteks 5C itu tidak boleh diganggu gugat. Artinya apa? Karakter. Karena begini, karena kredit ini lucu sekali gitu ya. Ketika akan mendapatkan kredit, dia sangat baik sekali, responsif. Berapa kali pegawai LPD akan ditelepon menunjukkan antusiasme. Tetapi ketika kredit sudah cair, ini mendadak hilang. Ya. Beda, makanya karakter. Makanya dalam istilah 5C itu karakter menepati urutan yang pertama. Lagi-lagi jangan di situ menggunakan kedekatan modal sosial. Nah ini
ewuh pakewuh, asas kekeluargaan, mau IPA. Nah ini fakta. Maksud saya adalah karena saya dengan Pak Lanang sebagai akademisi tentunya saya ingin mengatakan bahwa teori yang sudah ada harus diupayakan diterapkan dengan utuh. Ya. Itu kata kuncinya. Aha. Jangan sampai kalau saya bicara sudah, tapi faktanya kan tidak begitu. 5C karakter itu begini. Nah, cuman bedanya lagi-lagi saya mengatakan LPD itu microfinance melayani pasar yang tidak terlayani, yang kecil-kecil dan banyak. Ya. Berarti kalau ada LPD yang sudah minjem 200 juta, saya pastikan dia bankable. Dan dia pasti sudah punya pinjaman di bank lain. Ya. Ketika dia macet usahanya, yang diutamakan bayar di mana? Di bank konvensional, bukan di LPD, karena LPD tidak tercatat di BI checking. Oke, baik. Terima kasih. Semua. Pak Arman, langsung Pak Nyiri mungkin mau ditanggapi juga dari Pak Made Mertesariade dan juga pertanyaan dari Pak Ribe tadi yang masalah terkait teliti itu. Terima kasih waktunya. Yang pertama masalah secara de jure dan de facto ya. Jadi apakah roh LPD masih ada? Ini rupanya teman kami nih, ya kenal ya dari Panji itu Pak Made Saryade. Terima kasih Pak Ade. Jadi begini, permasalahan ini sebenarnya kita kembali. Jadi roh daripada LPD ini sebenarnya itu harus connect lah antara prajurit LPD, kemudian ownernya LPD yaitu desa adat, pemiliknya LPD, yang sekaligus owner LPD ini ada Panurikse, pamucuk daripada Panurikse ini adalah Bendesa Adat. Ya. Kemudian ada minimal 2 orang Panurikse, anggota Panurikse yang mengerti tentang akuntansi, mengerti tentang simpan pinjam seperti tadi sampaikan oleh Pak Nengah, yaitu dari akademisi juga, bagaimana kita melihat orang-orang yang mengerti tentang perkreditan paling tidak itu. Jadi apakah ada seorang yang sudah bersertifikasi dilibatkan di sana gitu. Jadi karena kalau sudah orang bersertifikasi dilibatkan sebagai pengawas, sebagai ini saya kira ngemet ini. Jadi paham tentang tupoksi daripada Panurikse itu. Sehingga tidak ada masalah internal seperti tadi sampaikan oleh Pak Narde, benar Pak. Jadi permasalahan awalnya itu memang dari internal dulu, ada kasak kusuk begini begitu. Kemudian ya terembus keluar, kemudian terjadilah kelompok-kelompok atau pressure group yang bisa juga memberikan informasi yang tidak ini akan menyebabkan menurunnya kepercayaan daripada LPD itu. Jadi benar Pak, jadi tidak hanya kasus eksternal yang atau permasalahan dari eksternal, tapi di internal juga itu harus kita benar-benar kita perbaiki. Jadi sebenarnya rohnya ini kita masih syukuri. Jadi LPD ini tadi sampaikan hanya terjadi penurunan 3%. Mungkin kalau dibandingkan dengan lembaga keuangan lain, kita masih menjadi kekaguman itu. Jadi LPD termasuk jadi para penabung kita, para penyimpan kita, situasi Covid ini tidak serta-merta menarik tabungannya, kecuali LPD yang mungkin sudah kepercayaannya hilang. Kepercayaannya itu hilang seperti apa? Tadi sudah kami jelaskan, bisa dari internal, bisa dari eksternal gitu. Jadi maka dari itu situasi pandemi Covid ini sebenarnya ya betul-betul lah lakukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan bisa kita memperkuat kuda-kuda kita di desa. Contoh misalnya, karena kami sudah 32 tahun di LPD Ambengan, jadi kami rasakan sekali itu. Ketika di desa itu memang kita kompak untuk mencapai tujuan LPD itu, jadi saya kira tidak ada hal-hal yang akan menurunkan kepercayaan kita, karena kepercayaan kita adalah modal utama gitu. Jadi seperti contoh misalnya kemarin, begitu ada Covid, kita justru membuat seperti tadi Pak Nengah menyampaikan bahwa mungkin area kita sudah tidak pada yang bankable. Jadi masyarakat yang ingin melakukan usaha kecil-kecilan, misalnya pedagang cenang, pedagang kaki lima, kemudian jualan gorengan gitu, itu sasaran kita. Itu kita lakukan gebyar. Jadi gebyar ke 10 dusun. Gebyar itu tidak pokoknya datang langsung
ke tempat gebiar itu langsung kita berikan uang itu. Keliling kita ke 4 dusun itu. Ya benar, artinya masyarakat terpancing dah untuk datang meminjam. Terutama sekali jangan sampai situasi Covid ada memperebutkan BLT baru bisa dapurnya hidup gitu. Kita udah ada LPD yang bertujuan tidak hanya bisnis benefit tapi juga sosial benefit. Kita mengambil langkah-langkah inovatif lah jadi teman-teman di LPD itu. Kemudian terkait yang lain juga, keberadaan LPD itu adalah benar juga berperan sosial gitu. Misalnya ada penyemprotan, kita lakukan penyemprotan gratis. Kita bekerja sama dengan Covid gotong royong sehingga pahamlah masyarakat itu gitu. Kemudian terkait dengan kredit, tentu kita tadi udah secara teori saat kita mencairkan kredit sudah minimal 5C-nya kita tahu. Kalau saya di LPD Ambengan 6C lagi. Jadi cash flow, bahkan 1I lagi, insting. Indra keenam saya bermain di sana gitu. Apakah ini akan macet, akan bohong orang ini itu. Itu mungkin teori baru Pak. Saya 6C ditambah 1I insting indra keenam kita itu. Jadi harus betul-betul di sana ada komunikasi, koordinasi, keterbukaan di desa itu. Terutama sekali pengawas. Ya dengan pengawas kita harus terbuka betul. Jadi terkait dengan tugas bagaimana pertanggungjawaban, mungkin Pak akademisi juga yang sampaikan pada kesempatan ini dan jangan sampai keliru nanti siapa teman-teman narasumber. Jadi ada LPLPD, itu adalah di provinsi. LPLPD ini ada LPLPD di kabupaten kota se-Bali. Itu banyak, itu ada stafnya. Kemudian ada tim pembina LPD kabupaten ini atau provinsi. Dan terkait dengan pertanyaannya Pak Dewo selaku MDA, yang lihat di SK-nya Bapak Bupati, yang juga BKS adalah anggota tim pembina LPD Kabupaten Buleleng, MDA adalah sudah termasuk anggota tim pembina LPD Kabupaten Buleleng. Tapi yang hadir setiap kita turun ke pembinaan itu Pak Sekretaris Pak Jero Ketut Sutane. Ya, itu informasi Pak. Baik. Ya. Terima kasih Pak Nyiri. Mohon maaf karena kita terbatas waktu ya. Langsung saja ke Pak Kepala BPD. Ya, terima kasih terus. Baik, terima kasih ya. Kami dari Bank BPD, dari pertanyaan Pak Pasek tadi, apa peran Bank BPD terhadap LPD dalam situasi seperti ini? Kami sampaikan ya, walaupun tahun 2012 terakhir BPD sebagai pengawas dan pembina LPD, tapi kami dari Bank BPD tetap melakukan pembinaan, tetap kami kunjungan ke LPD. Peran kami yang melakukan pelatihan terhadap LPD, analisa mengelola likuiditas dan lain sebagainya. Ya, bukan kami mohon maaf, artinya kami bukan melepas begitu saja LPD. Tetap kami Bank BPD itu secara peran kami yang sangat strategis yaitu sering-sering kita lakukan pelatihan analisa kredit kepada karyawan LPD, bagaimana cara melakukan likuiditas di LPD, itu peran kami ya sering. Yang kedua, pelayanan kami kepada LPD itu tetap maksimal ya, melayani pick up service, antar jemput setoran, dan LPD kami itu melakukan nasabah prime customer kami ya, dia mendapatkan layanan khusus di Bank BPD. Apabila ada penarikan atau setoran, tidak seperti mohon maaf nasabah-nasabah umum. Begitu datang LPD kami lakukan khusus untuk mendampingkan secara spesifik itu. Dan melakukan gathering kepada LPD dalam artian kebersamaan kepada LPD dalam hal Dharma Yatra juga kita sering ajak bersama-sama kebersamaan dan bagaimana kita ini di Bank BPD LPD tetap terjalin komunikasi yang baik. Dan juga setiap ada RAT ya, RAT itu LPD tetap kami diundang. Mungkin kita support dengan beberapa hal ya, baik itu support dengan pembinaan, wawasan dan sebagainya. Pada intinya Bank BPD itu tetap melakukan pengawasan dan pembinaan walaupun sejak tahun 2012 itu tidak lagi sebagai pembinaan. Sekarang kan mitra kerja namanya sekarang ini. Ya terima kasih ya, itu yang saya sampaikan pada hari ini. Nah, saya harapkan mudah-mudahan Bank BPD, LPD khususnya di Kabupaten Buleleng menjadi hal yang terbaik untuk kita bersama. Terima kasih Bu.
Oke, baik. Yang terakhir mungkin Pak Lanang sedikit singkat saja terkait dari pertanyaannya Luh Wiryadi, miliaran uang nasabah LPD. Saya pikir ada langkah-langkah sebelum pidana yang harus ditempuh. Artinya desa adat punya otonom untuk menyelesaikan dulu, ada pengawas. Artinya kalau di situ sudah ada titik temu, siapa tahu tidak seperti itu posisinya. Nanti kalau nanti memang ada yang melakukan pidana, ya silakan diproses secara hukum. Tetapi ingat, bisnis proses LPD seperti bank adalah kepercayaan. Jangan sampai masyarakat tidak trust, itu penting. Maka dari itu untuk menimbulkan kepercayaan itu harus ada transparansi, harus ada keterbukaan tentang proses-prosesnya di internal. Maka dari itu 3 hal yang penting. Jadi saya bilang substansi hukumnya baik itu awik prarem harus diperbaiki dalam rangka pertanggungjawaban dan hubungan desa adat dengan LPD. Yang kedua, strukturnya tadi disebutkan pelaksana maupun penegakan hukum dalam tanda kutip tidak penegakan hukum pidana. Ketika ada persoalan-persoalan, yang terakhir adalah edukasi masyarakat. Itu penting karena masyarakat tidak semua juga paham tentang bagaimana hak dan kewajibannya terhadap desa adat, termasuk terhadap LPD. Nah ini penting diberikan edukasi begitu. Oke, mungkin ada closing statement yang Pak Lanang ingin sampaikan kepada pemirsa Guntur Media, singkat saja. Ya, mari kita bersama-sama paling tidak di desa masing-masing untuk melakukan kontrol terhadap LPD dan desa adat agar LPD makin kuat, bisa berfungsi untuk perekonomian masyarakat adat dan kejayaan dan keajegan desa adat kita semua. Oke, terima kasih Pak Lanang. Mungkin dari Pak Narde, perwakilan dari penasehat LSM Detik, singkat saja Pak closing statementnya. Saya singkat aja, apa yang disampaikan oleh teman kami akademisi dari Undiksa, salah satu poin yaitu karakter. Karakter ini bisa diwujudkan di dalam bentuk etikat baik dari debitur maupun kreditur. Ya. Supaya sebelum memberikan kredit pada debitur, tolong dipelajari karakternya. Sehingga di sini timbul rasa itikat baik kedua belah pihak, sehingga akan berjalan sebagaimana kita harapkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Narde. Berikutnya Pak Dewa, silakan closing statementnya. Singkat saja. Ini saya harapkan begini Pak. Tadi dari pertanyaan Bu Wiryadi ya, bahwa memang sebenarnya agar tidak terjadi seperti itu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berkomunikasi yang baik antara pengurus LPD dengan klien-klien desa adatnya. Sehingga akan tidak terjadi banyak daripada keluar jalur daripada menempuh program daripada hukum adat kita ini. Terima kasih Bu. Oke, baik. Berikutnya Pak Kabak Ekbang, silahkan closing statementnya. Jadi dalam pengelolaan LPD yang harapannya tetap eksis keberadaannya, perlu ada sinergitas antara prajuru desa adat, panurikse LPD dan juga pemucuk LPD. Sehingga di sini harus ada komunikasi yang intens manakala ada inovasi-inovasi yang harus dilakukan oleh pemucuk LPD. Sehingga pemucuk LPD harus menyampaikan kepada panurikse dan juga prajuru adat. Sehingga prajuru adat ini juga harus punya visi yang mana memberikan arah yang jelas terhadap tujuan yang ingin diwujudkan untuk menegaskan daripada eksisnya LPD yang bersangkutan. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Dan yang terakhir Pak Ketua Dewan, silakan closing statementnya. Tes. Ya, kalau saya sih singkat saja, terlepas dari permasalahan yang ada di beberapa LPD, tapi menurut saya masih banyak LPD yang kinerjanya bagus. Artinya fine-fine saja sih LPD itu. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ketua Dewan, terima kasih seluruh narasumber yang sudah hadir di Angkringan Gempol 38 hari ini, dan terima kasih juga kepada pemirsa Guntur Media yang sudah mengikuti acara ini ya. Tanpa terasa sudah 2 jam lebih berlalu, memang ini membuktikan bahwa LPD memang benar-benar masih eksis meskipun di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang terjadi selama berlangsungnya acara. Saya Tias Paramita pamit undur diri dan sampai jumpa di obrolan spesial berikutnya.